Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang virus pada pertemuan 2. Bagi teman-teman yang belum menonton pertemuan 1, silakan menonton terlebih dahulu agar bisa mengikuti pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Zuhdi As'ad, NIM 2020202067, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Quratul Aini MPD dengan mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu replikasi virus. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Yang artinya, virus ini tidak mempunyai struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu materi genetik dan selubung protein. Secara umum, akan merusak sel-sel DNA dari sel inangnya dan mengambil alih fungsi-fungsi fisiologi sel inangnya untuk memproduksi virus-virus baru. Virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Dari sel inang ini, virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Keberhasilan virus itu berkembang biak bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Baiklah, bisa teman-teman melihat sendiri, ada gambar virus dan sel inang. Nah, sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi virus. Sel inang hanya dapat berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal seperti bakteri dan protozoa, maupun multiseluler bersel banyak seperti jamur, tumbuhan, hewan, dan hingga manusia. Baiklah, ini adalah proses pengembangan virus terbagi menjadi dua macam, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik. Berikut video penjelasannya. Virus, seperti yang kita kenal, merupakan makhluk aseluler yang membutuhkan sel inang untuk bereplikasi atau berkembang biak. Setidaknya terdapat dua mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel inang, atau disebut absorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau pecahnya sel inang. Sedangkan siklus lisogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang tanpa disertai lisisnya sel inang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama dalam siklus litik bakteriofage 4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi dari E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap absorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Materi genetik berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Tahap ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA dan kemudian ditranslasi untuk bentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya, dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA. Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggandaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Saat terjadinya tahap perakitan, DNA faga dikemas di dalam struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor.
Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah lisis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah matang. Lisisnya di sel inang akan melepaskan faga-faga baru ke lingkungan dan akan memulai siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, DNA faga yang telah diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri tidak ditranskripsi atau ditranslasi. DNA faga akan berintegrasi dengan genom bakteri dan membentuk struktur yang disebut profaga. Profaga akan tereplikasi bersamaan dengan terjadinya pembuahan sel bakteri, sehingga masing-masing bakteri akan membawa profaga di dalam sitoplasmanya. DNA virus pada struktur profaga sewaktu-waktu dapat terinduksi dan menyebabkan terjadinya tahap replikasi siklus litik untuk membentuk bagian-bagian faga yang baru, yang kemudian akan masuk ke tahapan siklus litik dan diakhiri dengan pecahnya dinding sel bakteri. Demikian perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik dari virus bakteriofag. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan yang bisa diambil dari video tersebut, virus mempunyai kemampuan berkembang biak atau memperbanyakkan diri. Proses ini disebut replikasi. Ada dua cara replikasi virus, yaitu dengan secara litik dan secara lisogenik. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion baru. Tahapan secara litik yaitu ada absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, serta lisis. Pada siklus lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anakannya. Adapun tahapan dari daur lisogenik adalah yang pertama ada absorpsi, infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, serta sintesis. Demikian video yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like-nya.